Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga Anda sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, pada pagi ini kita akan bahas kuliah KPM 211, yakni Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Inovasi. Sebagaimana biasa, pada awal kuliah kita akan bahas kontrak perkuliahan dan mudah-mudahan kuliah ini akan bermanfaat bagi Anda dan mampu mengembangkan kompetensi Anda dalam bidang penyuluhan dan komunikasi inovasi masa yang akan datang. Baiklah, mata kuliah ini sebagaimana tadi saya sampaikan berjudul atau memiliki nama mata kuliah Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Inovasi dan kita singkat dengan IPKOIN. Kemudian mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS, 2 SKS kuliah, dan 1 SKS praktikum. Kemudian merupakan kategori mayor wajib. Adapun pengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, Siti Amanah, selaku penanggung jawab mata kuliah, dan anggota tim adalah Bapak Dr. Dwi Sadono, Ibu Dr. Ana Facia, Ibu Asri Sulistiawati MSI, Ibu Titania Aulia MSI, dan Dr. Anissa Utami Seminar. Adapun untuk penanggung jawab praktikum adalah Ibu Asri Sulistiawati MSI. Mata kuliah ini dalam kegiatan praktikum juga ada 2 asisten, yakni Galuh Malinda serta Gian Gianggi. Adapun tempat kuliah adalah secara PJJ, mengingat kondisi pandemi yang masih belum usai, ya. Dan jadwal kuliah ada 2, yakni pastikan Anda berada pada ruang kuliah virtual yang benar, ya. Senin pagi ini adalah pada pukul 10 sampai 11.40 serta Kamis pada pukul 10 sampai 11.40. Untuk Senin insya Allah diampu oleh saya sendiri beserta Ibu Asri, dan Kamis Bapak Dwi Sadono serta Ibu Ana Facia. Ada rencana untuk berganti tim pada pasca UTS, namun nanti akan kita pastikan kembali. Adapun untuk praktikum, maka pada hari Selasa itu akan didampingi oleh Ibu Asri dan Ibu Anissa Utami Seminar, serta untuk hari Kamis akan dibantu oleh Bu Tita, Galuh, serta Gian Gianggi. Jadi mata kuliah ini membahas penyuluhan sebagai sebuah ilmu dan pendekatan komunikasi inovasi, ya, atau kita singkat dengan KOIN untuk komunikasi inovasinya. Tantangan penyuluhan dalam transformasi perilaku manusia juga dipelajari baik pada level individu, keluarga, kelompok, organisasi maupun massa di bidang pertanian dalam arti luas dan non-pertanian. Mata kuliah ini juga mendiskusikan beragam pendekatan penyuluhan, baik dalam konteks konvensional maupun modern, juga membahas mengenai POD, kemudian review teori difusi anopsi, serta bagaimana komunikasi inovasi itu digunakan untuk problem solving, serta pendayagunaan media tradisional dan modern dalam penyuluhan. Dan tak lupa pada mata kuliah ini juga akan dikenalkan mengenai sistem penyuluhan, sistem komunikasi inovasi, perencanaan dan evaluasi program penyuluhan, serta evaluasi program komunikasi inovasi.
Adapun learning outcome dari perkuliahan ini adalah Anda mampu menjelaskan pengertian penyuluhan dan komunikasi inovasi, paradigma, metode, dan media penyuluhan serta komunikasi inovasi, serta tantangan yang dihadapi oleh penyuluhan dan komunikasi inovasi pembangunan. Anda mampu menjelaskan teori belajar, teori difusi, adopsi inovasi, serta sistem komunikasi inovasi yang semakin berkembang dalam penyuluhan pembangunan. Kemudian mampu merancang program pembelajaran dan komunikasi inovasi yang sesuai kebutuhan individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat. Serta Anda diharapkan mampu mengevaluasi program pembelajaran, penyuluhan, dan komunikasi inovasi. Adapun strategi pembelajaran yang digunakan, baik untuk perkuliahan maupun praktikum, adalah menggunakan pembelajaran jarak jauh, secara asinkronus maupun sinkronus. Secara asinkronus itu akan mendayagunakan course IPB ACID, penugasan, dan juga video atau PPT bervariasi. Kemudian secara sinkronus akan menggunakan Zoom, forum di course IPB ACID, Jimit, ataupun diskusi melalui WAG, tergantung pada kondisi ataupun kebutuhan pembelajaran. Ya, jadi jadwal perkuliahan sebagaimana kita ketahui ada 7 perkuliahan sebelum UTS, yakni dimulai hari ini sampai dengan 15 Oktober ya. Dari mulai overview materi perkuliahan dan praktikum, penjelasan mengenai atau diskusi mengenai IP Koin, urgensi penyuluhan, perkembangannya, falsafah penyuluhan, prinsip-prinsip penyuluhan, kompetensi penyuluh, peranan dan fungsi penyuluhan, teori difusi dan adopsi, bagaimana karakteristik inovasi serta tahapan yang dilalui oleh inovasi sehingga bisa diadopsi, dan juga bagaimana komunikasi inovasi itu sebagai sebuah sistem, serta model penyuluhan menurut pendekatan komunikasi interpersonal dan juga massa. Sedangkan untuk ujian tengah semester akan berlangsung mulai 19 sampai dengan 31 Oktober ya, 2020. Adapun setelah UTS, itu kita mulai membahas pembelajaran dalam penyuluhan, kemudian metode dan media pembelajaran dalam penyuluhan, perencanaan dan evaluasi program, kemudian membahas juga model penyuluhan pembangunan dalam arti luas, kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan, dan komunikasi inovasi, serta insya Allah kuliah akan diakhiri dengan naskah karya berupa grup project. Jadi Anda akan bekerja dalam kelompok, bekerja bersama dalam kelompok mengenai penyuluhan dan komunikasi inovasi melalui pendekatan hibrid. Artinya mix antara on dan offline. Jadi ada untungnya secara offline dan juga ada untungnya secara online. Keduanya memiliki keunggulan dan juga kelemahan sehingga dapat dipadukan bergantung pada kebutuhan dari individu, kelompok maupun masyarakat serta tujuan yang diharapkan dari proses penyelenggaraan penyuluhan dan komunikasi inovasi itu. Jadi untuk praktikum ya, topiknya sesuai dengan perkuliahan dan ada beberapa pertemuan yang dapat di merger begitu dalam prakteknya. Yang penting adalah kompetensi Anda bisa meningkat dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan sebagai seseorang yang memang telah menempuh mata kuliah komunikasi, inovasi, dan tentunya penyuluhan juga. Begitu. Nah, kita lihat
di dalam praktikum ada topik-topik tertentu yang memang tujuannya adalah untuk membekali Anda dengan pendalaman dan juga analisis kasus secara lebih mendalam, seperti itu. Karena bagaimanapun kemajuan sebuah peradaban, maka akan senantiasa memerlukan pendampingan baik berupa pengetahuan, keterampilan teknis, problem solving, dan juga hal-hal berkaitan dengan strategi pengembangan inovasi. Setelah UTS, praktikum akan diisi dengan teori pembelajaran dan juga fokusnya adalah pada bagaimana Anda semua bisa merancang sebuah group project yang nantinya akan disajikan ketika lokakarya seperti itu, dan direncanakan topiknya adalah mengenai layanan penyuluhan dan komunikasi melalui pendekatan hibrid. Dan di sini kita boleh lihat untuk menuju ke sana Anda juga perlu melaksanakan praktikum evaluasi program penyuluhan, dan instrumen evaluasinya Anda boleh siapkan. Kemudian lebih memahami model-model penyuluhan, serta bagaimana kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan serta komunikasi inovasi ke depan, seperti itu. Ada berbagai macam buku ya atau literatur yang dapat Anda baca dan pelajari sebagaimana terdaftar dalam list reference di sini. Dan Anda terbuka untuk bisa mengakses referensi dari FAO, kemudian juga jurnal penyuluhan, dan juga ada berbagai buku yang sangat bagus untuk Anda pelajari, seperti mengenai kompetensi penyuluh ya, dan juga mengenai evaluasi penyuluhan ya di Amerika, seperti itu. Anda terbuka untuk menambah pengetahuan tidak hanya dari buku, literatur, dan jurnal, tapi juga bisa dari website atau laman-laman terkait ya, tidak terbatas pada daftar yang ada di dalam kontrak perkuliahan ini. Tata tertib kuliah dan praktikum sangat jelas ya. Anda dianggap sah bila mana nama Anda tercantum dalam daftar hadir. Seluruh mahasiswa wajib mengikuti kuliah dan praktikum selama 100% ya. Dan dosen mahasiswa melaksanakan perkuliahan daring sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Adapun link kelas virtual dari dosen dan tim sekretariat departemen sesuai dengan aplikasi virtual pembelajaran yang ditetapkan. Dan tentunya meskipun daring tetap perlu memperhatikan sopan santun dalam berpakaian, kemudian juga etika dan estetika ruangan pada saat menggunakan aplikasi virtual dalam pembelajaran. Waktu untuk kedisiplinan dan seterusnya harus tepat waktu, dan absen atau mengisi presensi kuliah adalah wajib ya bagi mahasiswa dan juga dosen tentunya di course IPB ACED dan juga di mobile IPB ACED. Selama perkuliahan, mahasiswa wajib mengaktifkan fungsi video. Kemudian bila ada kendala perlu menyampaikan kepada dosen. Apabila sulit mengakses link perkuliahan, maka wajib memberitahu dosen sebelum kuliah dimulai ya. Kemudian tentunya tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain saat kuliah kecuali atas seizin dosen. Bila akan meninggalkan forum pembelajaran karena satu dan lain hal, wajib meminta izin.
Dan bila mana berhalangan mengikuti kuliah dan praktikum karena alasan yang sangat penting, harus menyampaikan informasi kepada dosen selambat-lambatnya pada hari kuliah dan praktikum berikutnya, dan izin tersebut disampaikan kepada ketua departemen dengan melampirkan keterangan ataupun bukti pendukung. Termasuk juga misalnya karena tidak bisa kuliah disebabkan oleh kegiatan kemahasiswaan, maka perlu ada surat yang diterbitkan oleh wakil rektor melalui direktur kemahasiswaan ataupun ketua departemen. Izin tidak mengikuti kuliah karena sakit atau alasan lain maksimum 20% dari total kegiatan kuliah selama 1 semester. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah atau lainnya dan lebih dari yang ditentukan, maka tidak boleh mengikuti UAS, ya, seperti itu. Dan tim sekretariat akan mengumumkan daftar nama mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti UAS. Dan nilainya pun diperhitungkan karena sama dengan 0. Penilaian didasarkan pada kinerja saudara dalam kuliah dan praktikum, ya. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester sama-sama bobotnya sebanyak 30% masing-masing, sehingga semuanya 60%. Dan keaktifan dalam praktikum, kemudian keaktifan di kelas juga, penyelesaian tugas individu dan juga kelompok, itu proporsinya adalah 40%. Adapun sistem nilai yang digunakan mengikuti aturan IPB. A bila Anda lebih 80%, AB bila 75, di atas 75 sampai 80 dan seterusnya, ya. B, BC, C, D, bahkan E. Anda bisa merancang Anda akan di mana begitu. Bila Anda menargetkan AB misalnya atau B, maka setidaknya Anda harus tertib, ya, dalam segala halnya dan mengerjakan tugas dengan baik juga. Kalau ingin A dan seterusnya, maka buktikan dengan konkret, ya, secara konkret, baik ketika kuliah, praktikum maupun ujian, serta penyelesaian tugas-tugas yang diberikan, seperti itu. Sekretariat departemen kita ada di lantai 5 gedung PMA, ya. Dan ini adalah nama dosen, koordinator mata kuliah, serta praktikum beserta alamat emailnya. Begitu juga ada tim administrasi pendidikan, ada Ibu Anggra, Rahma, serta Bapak Cepi, ya. Semuanya sudah lengkap dengan alamat email dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Ya, demikianlah kontrak perkuliahan ini, ya, telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi jelas, dan bila ada pertanyaan silahkan bisa kita diskusikan. Dan juga kita perlu menetapkan ketua kelas kuliah ini, ya, serta wakilnya untuk dapat berperan sebagai pengelola internal dari kelas dan juga memudahkan dalam berkomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.